lagi. Terima kasih sama teman-teman semuanya. masih mau menerima kita ya. Ini Kak Ditya lagi bikin video di Aston Bogor. Lagi di Aston Bogor kita. Kebetulan terus Mas Hendra lagi di Jakarta, jadi langsung bersama dengan tim. Iya. Keren. Idenya bagus tadi pada saat aku lihat cuplikan videonya ya. Terima kasih. Kayak gitu ya, selebgram keren, memang benar-benar cerdas ya. Astaga. Udah cantik, pinter, terus pokoknya istimewa. Terima kasih. Kak Ditya, Yes. jadi karena banyak teman-teman yang satu grup ya, karena kita mau bikin kopdar kan di Jakarta sekitar 10 Maret nanti, itu teman-teman fansnya Kak Ditya itu satu grup sama aku dan titip banyak pertanyaan. Oke. Salah satu pertanyaannya adalah bagaimana sih pendekatan Kak Ditya mengenai konsep syukur, berserah atau ikhlas? Apakah kita bisa tetap berserah namun tetap bisa mengejar yang kita impikan, atau artinya masih punya ambisi begitu Kak, tanpa mengganggu perasaan syukur kita terhadap Tuhan? Ini pertanyaan, menurutku pertanyaan keren ya. Nah, gimana menurut Kak Ditya Metarani? Nah kan bisa juga bersyukur sambil berambisi nggak? Bisa kan? Iya bisa kan? Iya bisa. Berarti nggak ada salahnya masih berambisi dan berusaha dengan sambil bersyukur nggak? Kan bisa sambil menjalani dan sambil berambisi dan tetap bersyukur. Bersyukur itu kan udah bukan berarti berambisi tapi tidak bersyukur, tapi bisa berambisi dan sambil bersyukur. Jadi bersyukur bukan berarti terus kemudian kita effortless gitu ya. Iya, bersyukur kan bukan berarti harus menyerah. Kan berserah itu bukan berarti menyerah. Berserah itu kan mempercayai akan adanya apapun yang dikasih sama Tuhan, tapi bukan berarti menyerah dan terus tidak berpikir lagi gitu. Kan itu hanya tinggal hitung-hitungan matematika, jangan sampai jadi kosong gitu. Jadi kalau pendekatan berserahnya versi Kak Ditya, kita tetap harus punya cita-cita, harus punya mimpi yang tinggi. Oh iya gitu. Tetap gitu kan? Iya. Bukan berarti terus kemudian kita, udahlah aku nggak ngapa-ngapain. Sebetulnya konsepnya jadinya gini, kayak ya kita ini semua nunggu mati kan. Semua orang nungguin mati, nggak ada yang nggak nungguin mati gitu. Ya selagi nunggu mati ya kita live the life till the fullest. Jadi benar-benar penuh, benar-benar totalitas dan benar-benar spontanitas gitu. Ya benar-benar berusaha, ya benar-benar ambisi, ya benar-benar rasain semuanya gitu. Mumpung masih ada di bumi, ya kita bersenang-senang sampai gitu. Jadi ketika kemudian ada seseorang yang kita idolakan dan kemudian dia memiliki konsep bahwa berserah itu ya totalitas, tanpa keinginan dan lain sebagainya, itu tidak tepat kalau kemudian kita harus meniru dirinya, karena kita akan kehilangan sesuatu yang unik, keorisinilan kita sebagai seorang manusia. Itu seolah-olah ya kita nggak bisa dong niru-niru orang kayak gitu. Menurut Kak Ditya gimana sih ini? Banyak teman-teman yang mengalami fase bingung ini ya. Pengen awaken gitu ya, kayak pengen ngikutin siapa gitu ya. Sebetulnya memang nggak ada yang harus kamu ikuti memang, karena ya masing-masing kita ini punya tangganya masing-masing gitu kan. Kalau kita bolak-balik ngeliatin tangga orang lain, yang ada kita nggak tahu di atas bentukan tangganya kayak apa gitu kan. Karena tiap-tiap perjalanan pasti berbeda. Tidak ada yang sama, walaupun mungkin ada kesamaan karena kita sama-sama berenang di energi yang sama di sini gitu. Tapi memang tidak ada yang sama karena kita semua sebegitu uniknya gitu. Kita ditempatkan di titik-titik yang berbeda gitu sama semesta gitu. Berarti kita memang punya vibrasi yang pasti tidak mungkin sama gitu. Oke. Jadi ya nggak perlu disama-samain. Iya. Tiap-tiap orang ya kan pertanyaan lagi. Iya. Kak, jadi Pak lihat dari grup Kan?
Tak lihat dari grup WA ini. Tuh kan masa. Enggak sih ya, ini anak-anak lo gak mau diam. Oke. Jadi ini pinter-pinter semua kak. Pertanyaan-pertanyaannya itu tak bandingin dengan di Telegram, di mana-mana. Ini berarti memang yang satu grup dengan Kak Ditya Metarani ini fans-fansnya memang bener-bener teman-teman yang secara kualitas keren-keren pokoknya. Oke. Apakah ini nih pertanyaan selanjutnya masih dari Mas Hendrik nih. Apakah perilaku untuk bersedekah itu penting dan sebenarnya manfaatnya bagi kita itu apa gitu, perilaku bersedekah gitu. Penting ya. Penting-penting aja sih. Penting. Karena sebetulnya itu kan kebutuhan kita ya. Bersedekah itu kebutuhan kita. Karena eventually kita memang seperti kayak kita itu donor darah. Karena memang harus ada yang diputar kalau kita berkelebihan energi gitu. Kalau kita berkelebihan energi, kita akan memutar di energi yang sama. Seperti kayak kamu megang segini aja duitnya gitu. Kayak misal kamu megang duit di sini doang gitu, tapi nggak kamu lepaskan gitu. Itu kan jadinya kamu nggak akan mendapatkan lebih. Oke. Tapi ibaratnya kalau kamu lepas begini kan kamu bisa mendapatkan lebih lagi gitu. Jadi ya sebetulnya bersedekah itu ibaratnya kayak itu kebutuhan kita. Kita punya kebutuhan itu yang bisa manfaatnya banyak banget gitu. Pertama kita bisa mendapatkan energi bukan secara uang, tapi kita mendapatkan energi secara rasa gitu ketika kita bersedekah gitu. Bukan cuma dari orang yang kita beri, tapi dari dalam diri kita gitu juga. Kita butuh yang namanya mempunyai kasih. Kita butuh yang namanya punya belas kasih. Kalau misalnya kita bisa pelajari juga tentang energi, sebetulnya belas kasih itu pun adalah sebuah komoditas. Berarti sebetulnya bisa di exchange, bisa ditukar, bisa diperjualbelikan gitu ya, bisa ya sebetulnya itu kebutuhan aja. Penting atau tidak, ya tergantung apakah kamu sebegitu punya kebutuhan itu atau tidak gitu. Ketika memang ada yang kurang di dalam diri untuk menambah belas kasih di dalam diri, ya itu sudah menjadi kebutuhan buat dia berarti kan. Kalau ada orang yang memang sudah fulfill gitu, ya mungkin dia tidak memberikan dengan sedekah, tapi mungkin dia memberikan dari kayak mengajar atau kayak mendirikan yayasan, pelajaran atau sharing atau guru. Jadi ada banyak banget kan memang kita itu pertukaran energi gitu. Jadi menurut aku sedekah itu adalah salah satu format pertukaran energi. Begitu sih. Kalau misalnya orientasinya itu hanya pure karena ingin kaya. Oh, pure ingin kaya? Iya, menurut ya, namanya itu bukan bagaimana? sedekah dong. Oke. Itu bukan sedekah. Karena sedekah itu ada rasa ikhlas. Di surat Al-Ikhlas aja nggak ada kata ikhlas. Berarti tidak boleh menyebutkan kalau aku bersedekah karena aku mau kaya gitu ya. Itu bukan sedekah namanya. Oke. Itu ya apa ya? Nggak tahu deh manggilnya apa. Itu mah kalkulasi gitu ya. Iya. Kayak orang dagang gitu ya. Tapi boleh juga sih. Iya boleh juga, nggak ada yang salah juga kan. Iya, nggak ada yang salah. Tapi terkadang begini ya, karena teman-teman itu kan orientasinya banyak yang seperti itu kan, karena mungkin dia bosan kan hidup gak pegang uang gitu kan, bosan gitu ya, pengennya ngerubah nasib gitu. Tapi lupa terhadap apa tuh namanya, bahwa variabel untuk itu semuanya kan banyak, ada skill, ada networking, dan kalau aku ngamati sendiri, kayaknya tabungan energi itu akumulasi dari karma-karma baik itu terkadang juga sangat menentukan kemudahan-kemudahan dalam kehidupan. Itu, ya nggak sih Kak? Iya itu benar. Aku meyakini betul Yes, itu. itu benar. Bahkan ketika kemudian orang itu sudah lupir dalam konteks energi, pahala, sawab positif, energi positif, karena kebaikan-kebaikannya, hidup dengan penuh cinta, dan seterusnya lah pokoknya, itu terkadang baru batin aja kok. Jadi. Iya kan? Benar nggak sih? Yes. Ya, itu benar. Variabel itu memang kalau aku rasakan sendiri, terus aku melihat sahabat-sahabatku, kayak teman-teman nggak boleh deh ngelupain tabungan energi ini, ya nggak sih Kak? Iya, yang orang nggak sadar bahwa sebetulnya energi itu nyata. Sebetulnya kita bukan hanya menabung uang atau
banyaknya teman, tapi sebetulnya kita benar-benar menabung energi dari apapun, bukan hanya kita lakukan ke orang lain, tapi kita lakukan terhadap diri dan semesta juga gitu. Nah, kalau yang dirasakan Kak Ditya sendiri ya, supaya kemudian ibaratnya energi kita ini full gitu ya. Karena kalau sampai minus itu ya bisa jadi efeknya kan hidup kita bisa apes dan lain sebagainya. Begitu pula sebaliknya, jika kemudian ini sudah full bahkan sampai ke ambang batas maksimal titik aman begitu, ya tiba-tiba kita jadi orang tuh beruntung aja, kayak hidupnya Ditya Metarani tuh beruntung toh pokoknya aku lihat gitu ya. Nah, kira-kira Kak Ditya, hal-hal apa saja yang kemudian itu bisa menjadikan energi kita itu semakin tinggi, semakin naik terus gitu. Sehingga kadang meskipun tidak membutuhkan effort yang begitu keras, tapi semuanya datang dengan sangat mudah gitu. Anak-anak juga baik, hidupnya tertata, semua bahagia, penuh dengan cinta gitu. Bagaimana sampai mencapai itu gitu ya? Jadi realnya seperti apa gitu loh. Yang harus kita kerjakan seperti apa gitu loh. Ya, balik lagi, I always gonna say, ya dijalani, ya dinikmati, ya diresapi dulu gitu. Karena untuk menghadirkan syukur itu memang ketiga itu memang harus benar-benar dilewati gitu. Karena nggak orang tiba-tiba sekonyong-konyong beruntung, nggak tiba-tiba orang sekonyong-konyong berhasil, nggak tiba-tiba orang sekonyong-konyong terbangun gitu. Karena memang ada hal-hal yang benar-benar harus kita pahami di dalam diri. Kalau tidak dijalani, memang tidak tahu. Kalau tidak dinikmatin, ya emang nggak ngerti. Kalau tidak diresapi, ya memang nggak akan bisa dipelajari gitu. Jadi memang harus dijalani benar-benar. Ya sakitnya dijalani, ya nangisnya diresapi, ya benar-benar harus dipahami apa yang sedang dilewati. Nanti di situ setelah kita benar-benar jatuh, lalu kita sakit, lalu kita mengerti sakit kita, dan akhirnya mengerti artinya apa dari itu semua. Setelah kita mengerti itu artinya apa, ya sudah, kita mengerti apa maksud Tuhan. Kalau kita mengerti apa maksud Tuhan, ya kita sudah berkasih dengan Tuhan. Ya kayak pacar gak usah ngomong juga ngerti gitu kan. Iya, gue ngerti Tuhan, maaf gitu. Iya, maaf Tuhan, saya ngerti gitu. Ya, terima kasih Tuhan. Ya, tinggal di situ aja, sudah berkasih sama dia gitu. Jadi ya, apalagi yang lepas dari kasih ya, mungkin ya semuanya tentang cinta saja akhirnya kan. Jadi ini soal kesadaran sebenarnya ya. Ya, tapi itu memang untuk mendapatkan kesadaran memang tidak pernah mudah, Mas. Oke. Susah sekali. Jadi ada ratusan direct message ke Instagram yang aku setiap hari mungkin jawabin gitu ya. Tahu bahwa sebetulnya banyak orang sedang mengalami kesusahan gitu. Ya memang susah itu memang harus dijalani, harus dilewatin, harus dipahamin. Betapa bahagianya kita diberikan susah dari semesta gitu. Karena memang dia cinta. Dengan cara seperti itu kita menjadi sebuah karakter yang sangat keren pastinya. Kita sangat berbeda dengan satu dengan yang lainnya. Dan kebahagiaan itu ketika kita sudah mengenali karakter diri kita yang memang sudah dikasih sama Tuhan, keren banget, wow banget gitu. Dan itu akan jadi sangat menarik sekali gitu. Dan memang kebanyakan orang tidak menceritakan cerita tentang dirinya adalah sesuatu yang mengesankan gitu. Nah itu sangat menyedihkan memang. Ya memang harus diulang terus sampai dipukulin sama Tuhan berkali-kali untuk akhirnya sadar bahwa hidupnya tuh sebetulnya keren. Walaupun dia emang cuma ngangkatin besi doang, tapi itu keren banget. Dan kadang manusia gak sadar itu. Karena kita tiap-tiap ditempatkan di satu titik, di semua titik yang Tuhan kasih tuh sebegitu kerennya mereka memang. Aku tuh hari ini bawa sahabatku, Kak, namanya Mas Teguh tuh. Hai Mas Teguh. Ya, jadi dia tak ketemukan sama Kak Ditya supaya ada nasihat secara langsung. Waduh. Karena beliau awalnya kan bekerja gitu ya, sudah kerja, bahkan dulu udah punya usaha, tapi kemudian mengalami kegagalan, terus kemudian bekerja,
terus resign dari pekerjaan karena sesuatu hal, dan sekarang dia lagi bingung juga nyari kerjaan yang baru, singkat aja. Terus awalnya sih agak nyalahkan di eksternal gitu kan, secara eksternal disalahkan gitu. Nah ketika kemudian andai kata Mas Teguh ini adiknya Kak Ditya gitu ya, apa nasihat apa yang akan diberikan oleh Mas Teguh yang kemudian dengan treatment itu ketika dikerjakan semuanya menjadi lebih mudah, lebih indah, lebih menarik begitu? Gimana Kak? Ya, Iqra bismillah. Iqra bismi. Rabbikal ladzi khalaq. Exactly. Membaca kan ya. Sebetulnya baca apa yang sedang terjadi di semesta gitu kan. Itu akan sangat memudahkan kita untuk mencari celah supaya kita bisa untung. Karena sebetulnya semesta itu punya pattern gitu yang bisa dikelola gitu, apa yang bisa diuntungkan darinya. Misalnya, Mas punya skill apa gitu. Skillnya apa? Kepintarannya apa gitu. Dilihat nih saat ini semesta lagi di mana gitu. Misalnya kita lihat sekarang yang lagi tinggi adalah digital. Kita berarti bikin konten. Udah dia mulai dia. Kalau misalnya Mas tahu bahwa sekarang tentang politik seperti apa, Mas bisa jualan ini kaos caleg. Loh, there are so many, banyak sekali menurut saya adalah kesempatan hanya untuk mencari uang gitu, atau untuk menuju keberhasilan saja gitu. Suara TikToknya hilang ya? Oh iya? Jatuh Kak? Oh iya bener, masuk ketek. Oh gitu. Gimana teman-teman suara di TikTok? Sudah masuk? Udah masuk? Coba Masuk tes ya? suaranya. Masuk ya? Masuk gak? Oke, udah oke. Baik. Jadi sebetulnya kan itu semua hanyalah bagaimana kita mengolah energi kita aja sih Mas ya. Memang tahu bahwa ketika kita merasa tidak sanggup dan merasa tidak bisa, itu akan menggelapkan mata Mas untuk melihat, membaca apa kesempatan di luar sana. Jadi ketika kita sudah mulai merasa tidak bisa. Kamu kok nggak kedip Go? Wah, tuh parah. Ya intinya ya jangan merasa seperti itu gitu Mas, karena ketika kita selalu berpikir positif, kalau Mas sudah mulai merasa berpikir negatif, olahraga, puasa, makan sehat, itu positif semua, karena kita mengakali tubuh kita dengan chemistry yang ada di dalam tubuh kita. Ketika kita sudah berpikir negatif, kita langsung akalin badan kita. Bagaimana kita menambah positif, rasa positif dalam badan. Caranya gimana? Olahraga, tambah endorfin, tambah oksitoksin. Caranya apa? Makan makanan yang sehat, olahraga, tidur yang benar, jangan tidurnya malam. Diusahakan aja. Kalau misalnya nggak bisa tidur malamnya, pagi-pagi bangun, olahraga, berjemur, kena matahari, malamnya pasti tidur. Karena matahari itu memberikan mengatur circadian body gitu, time body, tubuh kita punya waktu jam. Susah gitu. Tidur, kurang kena sinar matahari. Yes. Kebanyakan begitu. Yes. Jadi kalau misalnya susah tidur, berjemurlah. Jadi memang sebetulnya kita itu dikasih tahu kok, dengan tubuh kita itu bisa mengakali rasa kita dan semuanya. Cuma memang banyakkan teman-teman suka lupa, apalagi mengaku dan merasa spiritual. Mereka lupa dengan olahraga, mereka lupa bahwa sebetulnya tubuh ini sangat melekat dengan rasa spiritual kita. Jadi memang kadang gak imbang. Kan yang bagusnya ya, tubuh, pikiran, rasa, dan kejiwaan, semuanya tuh harusnya menyatu gitu. Dan empat-empatnya bisa diakali memang. Ya kita belajar. Itu aja sih. Okay. Belajar. Ini ada yang tanya dari tadi, nggak aku baca sih, tapi dia ketik terus, kasihan kan ya. Tip langsing kayak Kak Ditya, puasanya gimana Kak? Ya sebenarnya udah tahu sih, tapi senang sekali kalau lihat Kak Ditya jelasin lagi soal ini. Gitu. Aduh, ya puasa aja, olahraga tiap pagi, udah gitu aja, meditasi, rasa bersyukur. Karena ketika kita berusaha untuk diet, tubuh kita akan lebih stres.
Ya, jadi mendingan tidak usah merasa diet, tapi disayang tubuhnya. Ketika kita mau makan, ya jangan merasa bersalah, tapi kayak alhamdulillah aku bisa makan gula, enak gitu. Jadi digituin aja gitu. Jangan tambah badan kita tambah stres. Jadi ya diet sebetulnya tidak susah, puasa